Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang melawat saudara-saudara sekalian, mengunjungi saudara-saudara sekalian melalui program ini untuk mengangkat hati kita. Mungkin di antara saudara sekalian sudah ada yang lelah, yang capek, sudah lama menunggu, belum juga masalah ini selesai. Tetapi saya mengajak saudara sekalian mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Kita tidak boleh lelah, tidak boleh capek menunggu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa walaupun kami lelah menunggu, tetap kuatkan pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa besok akan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-18. Bagi saudara yang masih kurang akrab dengan kitab Ratapan, ingat Yesaya, Yeremia, Ratapan. Ratapan pasal 3 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku, dan harapanku kepada Tuhan. Amin. Kalimat dari ayat firman Tuhan ini dimulai dengan kata sangkaku, perkiraanku. Artinya apa? Sesuatu itu belum jelas, belum pasti. Tetapi di sini Nabi Yeremia yang mengalami kesulitan luar biasa menyadarkan umat Tuhan
Dan ketika umat Tuhan dibuang ke Babel, dia meratap, menangis. Kenapa umat Tuhan tidak mau bertobat dan mendengarkan semua anjurannya? Sampai dia dibuang ke sumur, sampai dia nyaris mati, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya mengapa dia sampai mengucapkan kalimat, kata-kata ini. Sangkaku, kukira habislah semuanya. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, tidak pernah habis cara dan solusi untuk menyelesaikan masalah hidup. Seberat apapun, termasuk dengan masalah virus yang berkepanjangan ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya tidak mengajak kita menutup mata terhadap masalah ini dan kesulitan hidup kita masing-masing. Bulan yang lalu, tiba-tiba cucu saya ditelepon dari sekolah. Cucu saya itu baru kelas 2 SD. Telepon, dia pergi dengan omanya ke sana, dan kemudian rupanya cucu saya mendapat bantuan. Bukan sembako sih, namanya sih sembako. Sembako itu artinya 9 bahan pokok. Ini dubako, cuma 2. Ya. Dia mendapat beras dan mie instan. Haleluya. Karena itu dia bilang, opa, coba muat di Facebook. Maka saya kemudian ambil kamera saya dan kemudian foto dia, kemudian saya muat di Facebook. Orang ribut menanggapinya. Karena apa? Melihat ada anugerah Tuhan ada kemurahan Tuhan kepada cucu kami yang kami sayang ini. Rupanya sekolah tahu bahwa ini cucu angkat saya. Dan dia memang tidak punya siapa-siapa. Karena dititipkan orang kepada kami dan kami rawat dia dengan baik. Cucu saya ini walaupun tidak punya siapa-siapa, tapi hak hidupnya sebagai warga negara Indonesia sudah diurus semua oleh omanya. Dan ada tetangga kami di sebelah yang membantu kami untuk mengurusnya sampai ia mendapatkan akte kelahiran. Puji Tuhan. Dan sekali ini dia begitu gembira. Dan saya buat fotonya bagus, saya kemudian muat di Facebook. Maksud saya ceritakannya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa cucu saya seperti itu pun dia punya pengharapan. Dia dapat berkat Tuhan yang kami tidak sangkakan. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang lebih baik kita lepaskan semua prasangka pikiran kita yang membuat kita putus asa, rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Mari kita lepaskan semua Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan sekarang sedang memperhatikan kita. Karena apa? Bahaya Bapak Ibu sekalian kalau kita mulai rasa khawatir dan takut. Ada banyak orang yang tidak menyangka kalau orang dia konglomerat seperti Ayub, rupanya dia juga hidup dalam rasa khawatir. Mungkin khawatir kalau rugi usahanya, mungkin khawatir anak-anaknya mungkin berbuat dosa atau seperti itu. Anak-anaknya semua sudah remaja. Saya ingin buka firman Tuhan untuk seluruh sekalian yang mungkin belum pernah sudah dengar sebelumnya. Saya ingin bukakan firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang ketiga. Ayub pasalnya yang ketiga ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayub pasal 3 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saya yakin setelah sudah mendengar firman Tuhan ini, sudah lemparkan jauh-jauh itu rasa takut dan rasa khawatir. Gantikan dengan pengharapan kepada Tuhan.
Jangan mengira-ngira hal yang negatif akan terjadi. Jangan bayangkan. Tetapi bayangkanlah di depan sana saudara akan diberkati, makmur, sembuh, dan meningkat secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ada janji firman-Mu yang mau melepaskan kami dari perkiraan-perkiraan masa depan yang buruk. Rasa khawatir akan masa depan, rasa takut akan masa depan. Tuhan, buat mujizat-Mu sekarang, gantikan semuanya itu dengan pengharapan yang teguh, iman yang teguh, seperti Abraham dan Sarah. Kata firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang keempat ayat 18, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, tetapi Abraham dan Sarah berharap juga. Buat itu, tuliskan itu, dorong itu dalam hati kami, menjadi bagian dari hidup dan nyawa kami sekarang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.